Untuk background saya nggak kebalik ya, Bu? Fiska. Bu Fiska. Nah, Mbak Fia? Sorry, untuk background belakang saya nggak kebalik ya? Enggak. Oh, saya yang kebalik ya. Enggak. Bu Fiska nggak kebalik kok. Hah? Oke. Nggak kebalik? Oke. Enggak. Enggak ya? Suka gitu Bu emang, makanya saya confirm. Di kita Enggak. kebalik. Baru 15 peserta Iya, ya. baru 15. Kita tunggu sebentar lagi nggak apa-apa ya, Mbak Fia? Nggak apa-apa Bu, aku Ya. ikut aja. Kayaknya Untuk karena 15. sekarang itu Lagi apa kuliah namanya, ya Bu. perkuliahan itu reguler kan Betul. sudah dimulai, jadi mungkin masih ada kuliah, jadi belum berakhir. Dan nanggung kali mungkin mereka sholat dulu kali ya sebentar. Betul Bu, betul. Soalnya baru azan juga tadi. Iya. 3.15. Mungkin kita tunggu paling enggak separuh ya kali ya Mbak Fia, Ya. sekitar 25 nggak apa-apa kali ya. Ya, baik Ibu. Baik.
Mbak Fia, apa sudah mau dimulai sekarang? Sudah ada 20. Boleh? Ya? Baik, Ibu. Oke, ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Tolong dihidupkan semua kameranya. On cam semua. Oke. Ya, kita menghormati profesional kita juga ya. Masa Mbak Fia kameranya dihidupkan, saya kameranya dihidupkan, kalian pada off cam, ayo. Nggak penting, nggak mandi, nggak penting, nggak ini, nggak dandan. Iya. Nggak kebauan, nggak keciuman dari sini kok, tenang aja. Ya. Oke. Kalian juga nggak tahu kan, saya di balik kardigan ini saya pakainya daster kan, kalian juga nggak kelihatan, ya nggak? Ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting on cam ya, kita saling menghargai. Oke ya. Adik-adik semua, hari ini adalah pertemuan ke-12 ya. Pada pertemuan ke-12 ini, materi yang akan disampaikan itu adalah POJK terkait etika dan perilaku WPPE ya. Dan ini akan disampaikan oleh profesional ya, dosen praktisi kita dari Mandiri Sekuritas ya, Mbak Maulidia Ospiana. Oke, mungkin saya tidak berlama-lama, silakan saya serahkan semuanya kepada Mbak Pia, silakan. Baik, ya. Baik, terima kasih Bu Fiska. Selamat bergabung teman-teman, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi di perkuliahan KMMI. Perkenalkan, saya dengan Via dari Mandiri Sekuritas Lampung. Kita udah beberapa kali ketemu ya. Seharusnya ini pertemuan ke-5 bersama saya, tapi kemarin saya absen 1 kali ya karena ada kegiatan vaksin kemarin. Nah, pembahasan kali ini teman rekan-rekan itu kita terkait dengan profesi saya, bahwa setiap profesi itu pasti terikat dengan yang namanya kode etik ya, dan beberapa perilaku yang harus dijadikan panduan dalam kegiatan sehari-hari dalam bekerja. Nah, di sini saya ingin membagikan kepada teman-teman apa saja sih di profesi pasar modal itu perilaku dan kode etik yang harus diikuti oleh profesional atau pekerja di bidang pasar modal. Nah, baik, saya akan share screen ya, teman-teman. Kemarin di pertemuan pertama itu kan terkait dengan pengenalan profesi. Di situ juga sudah kita bahas terkait dengan etika, tapi memang kita kemarin karena kalau di pertemuan pertama menyeluruh, jadi tidak semua ya kita bahas, tapi kita tampilkanlah kira-kira nantinya ke depannya apa saja yang akan kita perlu ketahui terkait etika dan perilaku wakil perantara pedagang efek. Tadi ada 15 peserta yang sudah hadir on time, terima kasih. Dan saat ini dari 40 sudah hadir sekitar 22 ya gitu. Nah, baik, kita mulai saja ya teman-teman. Kita rileks saja. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat. Ya, di sini baik udah tampil ya untuk screen-nya. Kalau ada suara saya kurang jelas atau untuk tampilannya tiba-tiba tidak tampil, boleh langsung chat aja gitu. Nah, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Materi kali ini yaitu POJK terkait etika dan perilaku WPPE. Nah, bahasan yang kita mau ulas itu adalah tentang pertama pengantar etika umum. Jadi kita sekedar mengenal aja etika itu apa sih secara pengertian hukumnya gitu kan. Kemudian kita akan bahas POJK nomor 20 tahun 2018 yang mengikat terkait dengan perizinan wakil perantara pedagang efek gitu, atau kita bilangnya perizinan untuk broker ya gitu. Karena bahasa hukumnya broker atau pialang itu wakil perantara pedagang efek. Kemudian segmentasi WPPE, nanti kita ulas kenapa kok ada segmentasi, kemudian ada profesi baru sekarang per tahun 2016 yaitu agen perantara pedagang efek gitu. Jadi kalau selama ini orang yang bekerja di sekuritas itu namanya WPPE dan cenderung dia kantornya itu ya di sekuritas ya gitu. Nah,
sekarang tuh sebenarnya ada boleh, sekuritas tuh bekerja sama dengan agen perantara pedagang efek gitu. Jadi, dia mungkin tidak secara hukum langsung bekerja atau karyawan sekuritas atau perusahaan sekuritas, eee, tetapi karena kerjasama dengan, eee, sekuritas, maka orang itu dianggap sebagai agen perantara pedagang efek. Nah, di sini untuk pengertian etika, merupakan ajaran atau ilmu tentang kebiasaan, adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk yang diterima secara umum, mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan lain-lain. Kemudian ada juga, profesi, yaitu pekerjaan yang dilakukan berupa kegiatan, pokok yang mengandalkan keahlian dan keterampilan tertentu sebagai mata pencaharian. Nah, ketika digabung, maka disebut etika profesi, yaitu konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Nah, Eee, wakil perantara pedagang efek kalau secara hukumnya itu berdasarkan POJK nomor 20, POJK 04/2018 adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai, perantara, eee, pedagang efek ya gitu. Nah, mmm orang perseorangan yang diwajibkan memiliki izin. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan efek itu kita harus punya izin WPPE. Nah, tetapi apakah semua, apakah misalnya ada OB maka dia wajib? Ya tidak ya. Nah, siapa saja yang wajib punya izin WPPE, yaitu pastinya direktur ya harus punya. Kemudian pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran atau kalau bahasanya marketing ya, kemudian pegawai melakukan kegiatan manajemen resiko. Jadi kalau di perusahaan itu ada divisi manajemen resiko gitu. Kemudian ada juga divisi compliance, itu beda lagi ya gitu. Kemudian ada, divisi retail misalnya. Nah, untuk di manajemen resiko, karena kaitannya dengan risk, maka dia harus punya WPPE gitu. Kemudian walaupun misalnya manajemen resiko ini tidak bertemu langsung dengan nasabah ya, tetapi dia harus punya izin sebagai wakil perantara pedagang efek atau izin broker dealer lah kita bilang. Nah kemudian, pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat fungsi kepatuhan. Kepatuhan tuh compliance yang tadi saya bilang gitu. Jadi manajemen resiko wajib, compliance atau kepatuhan itu juga wajib. Kemudian pegawai, eee yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahi fungsi analis atau riset perdagangan efek. Jadi, untuk analis itu kadang dia punya lisensi internasional ya, tetapi memang sebelumnya itu dia juga harus punya WPPE juga dulu ya. Karena kalau, misalnya di Mandiri Sekuritas kita punya analis, untuk teknikalis itu, mmm, Kang Hadi gitu ya kita bilangnya atau Hadiansyah CFTA gitu ya. Kalau WPPE tidak ada gelarnya di belakang, tetapi kalau untuk lisensi internasional dia memang tampil ya Hadiansah CFTA. Cuma artinya untuk dia sendiri atau bahkan misal dia punya asisten yang bekerja dengan dia, itu dia harus punya WPPE tetap gitu. Nah, kemudian, apa yang harus dilakukan oleh, pekerja atau, untuk fungsi ini sudah ya, ini sudah kita tahu, oke yang harus punya WPP itu kelima fungsi ini. Nah, kemudian ketika kita bekerja di pasar modal, kita pasti sehari-hari itu akrab bertemu dengan yang namanya nasabah ya, karena intinya kita ini perantara pedagang efek yang mempertemukan antara investor dengan, mempertemukan investor dengan, eee, pihak yang membutuhkan dana ya, gitu. Jadi kita ini cuma menjadi perantara gitu. Nah, melalui sistem, perdagangan gitu. Nah, tetapi tetap, meskipun sekarang online opening account atau pembukaan rekening sudah online, kita tetap harus, eee, ada fungsi yang untuk kita mengenal nasabah gitu dan dari jawaban-jawaban di formulir pembukaan rekening itu sudah cukup, mewakili ya. Nah, karena memang secara peraturan ini nomor poin pertama, yaitu kita wajib mengetahui latar belakang keadaan keuangan dan tujuan investasi dari, eee, investor, sehingga kita itu bisa memberi rekomendasi sesuai kondisi nasabah gitu. Nah,
Ini, jadi kalau teman-teman kemarin sepertinya sudah ada panduan ya untuk melakukan pembukaan rekening dari Indo Premier gitu ya. Itu adalah, rekan saya juga di pasar modal, kita satu, asosiasi. Nah, di pertanyaan pembukaan rekening itu pasti ada yang sifatnya bertanya, "Bapak Ibu untuk open account ini tujuannya untuk apa? Investasi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, kemudian berapa lama rencana investasi, apakah 5 tahun ataukah hanya sampai 3 tahun, atau hanya sampai 2 tahun?" Ada juga pertanyaan, mampu ruginya itu berapa sih kira-kira, apakah sedikit, banyak, cukup gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tujuannya adalah kita untuk melakukan poin yang pertama ini, mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, tujuan investasi nasabah gitu. Mungkin pertanyaannya agak berbeda, cuman setahu saya poin-poin yang pasti ditanyakan tuh antara lain yang 3 hal saya sebutkan tadi. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu, oh investor ini investor konservatif. Kalau mahasiswa dia bilangnya, saya kebanyakan ya, saya mampu rugi itu banyak gitu, soalnya saya maunya untungnya banyak juga gitu. Jadi high risk, high return. Nah, sehingga, antara investor yang mahasiswa, kemudian ada lagi di lain sisi, kemudian ada bapak-bapak yang sudah pensiun atau memasuki masa pensiun, dia open account, mungkin jawaban atas pertanyaan itu berbeda. Seperti apakah mampu, berapa banyak, kerugian yang bisa diterima gitu ya. Kalau Bapak itu mungkin jawabnya sedikit gitu ya, karena dia nggak perlu untung banyak, yang penting, eee stabil gitu ya. Jadi dia bilangnya, "Saya cuma mau rugi sedikit karena untung yang saya harapkan di pasar modal pun juga, eee, sedikit juga atau intinya sesuai dengan resiko." Maka antara mahasiswa atau mahasiswa yang open account pertama dengan, bapak ibu yang open account kedua tadi, maka dia profilnya sudah berbeda. Yang satu agresif, yang satu konservatif. Sehingga ketika 2 orang ini menanyakan satu produk yang sama, misalnya saham mining gitu ya, eee, mau beli, saham mining misalnya Pegas gitu ya, perusahaan gas negara. Maka jawaban saya ke investor A, dengan jawaban saya ke investor yang B tadi, yang bapak-bapak, ibu sudah mau pensiun, akan berbeda, gitu. Jadi kenapa untuk sektor mining itu kita anggap cocok ya untuk pemula, tetapi yang, agresif nih, gitu. Kenapa? Karena mining itu memang, pastinya selalu lebih, resiko daripada mining maksudnya ini ya, pertambangan gitu. Nah, mining, oil and gas itu kita masuk kategori high risk, berbeda dengan consumer sector gitu ya. Nah, eee, maka kalau untuk yang si investor A, si mahasiswa ini kita bilang, "Oke, oke to buy, silahkan beli," gitu ya. Tapi kalau untuk si bapak yang B, saya akan arahkan, Bapak Ibu lebih cocok consumer sector gitu, dan ataupun kalau mau agak yang lebih resiko, kalau merasa consumer, eee kurang menarik mungkin gitu karena slow gitu ya, atau di tahun ini memang kita bilang consumer agak setback deh untuk karena tahun ini tahun recovery itu biasanya yang high risk. Nah, tetapi karena Bapak Ibu konservatif nggak bisa juga ngambil mining. Saya lebih saran Bapak Ibu ngambil, banking aja gitu. Jadi jawabannya akan berbeda gitu. Itu juga sebabnya kalau ada investor, kita suka isi kelas seperti ini ya, dan kadang skalanya nasional, jadi ada tugas dari pusat, saya harus, presentasi seperti ini, tetapi dengan audiensnya bukan Lampung saja. Jadi untuk yang nggak tahu nih saya, dari cabang Lampung ya. Ketika saya present di skala nasional, kemudian kadang kita bagi kontak person kita, siapa tahu dia mau follow up terkait materi, kemudian dia berujung pada dia nanya, "Saham ini bagus nggak ya?" Gitu. Saya tidak akan jawab, karena saya nggak tahu profilnya. Maka saya akan bilang, "Bapak dari cabang mana?" Untuk pertanyaan ini, yang bisa jawab adalah petugas cabang, yang tahu tentang profil Bapak Ibu. Jadi kurang lebih implementasi dari hal poin pertama ini seperti itu, ketika realisasinya di praktek sehari-harinya, gitu. Jadi, bukan sekedar, "Oke bagus," gitu, Pegas sama Mansek direkom dengan target price sekian gitu ya, dan potensi naik sekian. Tapi pada kenyataannya akan berbeda rekomendasinya untuk investor A dan B, gitu. Nah, kemudian poin yang kedua, mendahulukan transaksi nasabah versus perusahaan efek. Jadi banyak yang nggak tahu perusahaan efek itu boleh punya saham di portofolionya. Tempo hari di pertemuan pertama, kalau teman-teman ada yang
masih ingat, mudah-mudahan kalaupun lupa saya infokan lagi, perusahaan efek, contohnya ini Mandiri Sekuritas, dia boleh ya investasi juga di saham. Jadi kadang perusahaan punya kasnya itu boleh daripada cuman uang aja bentuknya, nggak akan nambah gitu ya, atau nambah pun nggak signifikan sebesar suku bunga tabungan aja, maka boleh kok ditaruh dalam bentuk aset yang setara kas atau aset yang kurang lebih liquid ya, salah satunya saham nih gitu yang bisa dijual kapan aja. Nah, kadang yang melakukan enter buy sell itu tentunya harus juga pegawai perusahaan itu yang berlisensi ya, yang punya izin wakil perantara pedagang efek gitu. Nah, kadang wakil perantara pedagang efek ini dia tentunya kadang ada yang tersendiri khusus buat dealing order dari perusahaan efek, tapi seringnya jadi satu. Dia ini dealer untuk investor, juga dealer buat perusahaan efek. Nah, ketika itu terjadi, kemudian ada bentrokan order, sama-sama mau beli saham BCA misalnya, atau mau beli saham Unilever, nah maka si broker ini kita bilangnya, atau si petugas yang memiliki fungsi dealing ini, dia harus mendahulukan kepentingan nasabah gitu. Jadi tidak berlaku ketentuan yang berbunyi order berdasarkan time dan berdasarkan price gitu. Jadi kalau sudah bentroknya antara nasabah kan kita dulukan yang duluan ya masuk ke ordernya gitu. Nah, kemudian kalau sama-sama detiknya kita cek mana yang harganya paling baik gitu ya. Kalau untuk pembeli harga paling baik itu adalah harga termahal, kalau untuk penjual harga paling baik itu adalah harga paling murah gitu. Itu sedikit flashback gitu. Nah, jadi kalau bentrokannya dengan perusahaan efek maka sudah jelas berdasarkan peraturan instruksi dari perusahaan efek itu belakangan. Kita dulukan nasabah dulu gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh perusahaan perantara pedagang efek itu adalah mengirim trade confirmation atau konfirmasi perdagangan dan tanda terima dana atau efek dari pesanan nasabah gitu. Jadi sekarang dilakukannya sudah elektronik. Jadi ketentuannya 1 kali di hari perdagangan itu harus dikirim. Jadi normalnya intinya setelah market tutup ya gitu. Nah, kemudian memberikan keterangan mengenai efek kepada nasabah jika diminta. Jadi fungsi kantor cabang salah satunya antara lain memfasilitasi nasabah yang tiba-tiba ada minta data-data yang dia butuhkan. Misalnya ya contoh ya sering nasabah tuh kehapus, kadang ke-delete gitu, kemudian padahal dia butuh dan minta lagi, itu kita ternyata secara peraturan kita wajib ya membolehkan gitu, harus memberikan kepada nasabah. Kemudian harus menginformasikan kalau ada transaksi perusahaan efek atau afiliasi. Jadi sometimes kita pastinya ada rekomendasi ya ke investor, itu boleh saja rekomendasi, tetapi untuk keputusan jual beli tetap ditentukan oleh investor. Nah, ketika kita merekomendasikan sesuatu efek, kita harus disclose kalau ternyata di belakang layar kita terafiliasi dengan perusahaan atau dengan yang kita rekomendasikan itu gitu. Nah, contoh suka ada pertanyaan dari investor, kok di daftar rekomendasi investasi dari Mandiri Sekuritas bentuknya itu seperti ini? Kalau teman-teman mau cek ya, saya buka dulu. Saya sedikit tunjukkan rekomendasi dari Mandiri Sekuritas. Jadi ditampil ya rekan-rekan untuk MOS-nya, website-nya itu di sini di mos.co.id. Ya, terima kasih Mbak Catherine udah confirm. Kemudian ada riset, kemudian di sini Investor Digest. Setiap pagi
Contohnya ini jam 9 itu kita bagikan riset. Nah, di sini kita baca aja ya, nggak usah unduh. Kita ada rekomendasi investasi, kita kasih tahu nih ke investor. Ini, bentuknya tanpa jadi investor Mansek juga udah bisa ya. Jadi kita info, oh ini ada economic data, contohnya proyeksi Mandiri Sekuritas terkait inflasi Indonesia kira-kira sampai akhir tahun tuh di level berapa, kemudian rupiah, intinya ini buat kita ekonomi ya, untuk melihat ekonomi Indonesia, kira-kira proyeksi Mansek sampai akhir tahun tuh gimana. Kemudian berita-berita, nah tapi biasanya investor, ini kan bahasa Inggris ya, kadang investor langsung aja dia lihat yang di belakang, 2 halaman terakhir. Inilah rekomendasi dari Mandiri Sekuritas. Jadi, nah kalau teman-teman lihat di sini ada rekom banking gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini nggak ada Bank Mandiri gitu ya. Jadi ini sering ditanya investor, "Mbak, kok di rekomendasi investasi Mandiri Sekuritas nggak ada Bank Mandiri sih?" Gitu. Ya, karena kita terafiliasi. Jadi kita memilih untuk tidak merekomendasikan, karena kalau kita rekomendasikan nanti panjang klausulnya gitu. Karena berdasarkan peraturan kita harus kalau afiliasi kemudian kita rekomendasi itu panjang ya peraturan yang harus kita patuhi. Jadi sederhananya daripada ribet, mendingan nggak usah kita rekom gitu. Jadi kalaupun investor ada yang mau tanya, paling kita jawab misalnya, oh ya sebenarnya kalau secara keuangan PBV misalnya harga terhadap book value-nya dia murah segala macam gitu ya. Tetapi kita tidak boleh kasih rekom gitu, cuman faktual aja gitu. Kalau rekom kan kita bilangnya, oh dia harusnya bisa kesekian, maka oke tuh baik. Contohnya ini ya, untuk BCA ini sekarang per kemarin harga close-nya itu 3.200, kemudian target price atau harga wajar yang dihitung oleh Mandiri Sekuritas itu di 38.000, sehingga kita rekomendasikan baik karena ada potensi naik 18%. Jadi itu maksudnya tabel-tabel ini gitu ya. BRI kita rekomendasikan juga. Jadi artinya kurang lebih seperti itu gambaran rekomendasi. Dan itu kenapa kok di sini nggak ada Mandiri ya, Bank Mandiri. Nah, baik kita kembali ke materi. Nah, itu tadi terkait dengan afiliasi gitu ya. Nah, kemudian don'ts. Jadi apa sih yang tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan ya, tidak boleh, yang tidak boleh dilakukan di profesi sebagai pekerja di pasar modal itu memberi tekanan kepada nasabah atau mempengaruhi nasabah yang sifatnya tidak benar gitu kan, misalnya ya kayak pom-pomers gitu ya kalau di pasar modal gitu, Pak ayo beli ini gitu, tapi tanpa alasan yang jelas, itu nggak boleh gitu. Kalaupun kita rekomendasi seperti tadi yang ada filenya jelas, ada di belakangnya ada info keuangan, rasio-rasio keuangan, kalau misalnya nasabah buat pertimbangan, jadi jelas ya. Makanya kalau di grup investor di Lampung misalnya, itu jarang kita ladenin kalau orang yang nanya, "Beli saham apa nih?" Gitu. Gitu. Kita bilangnya kalau dia di grup masih nanya seperti itu berarti dia belum pernah ikut edukasinya Mandiri nih, Mandiri Sekuritas. Jadi dia nggak tahu cara baca riset-riset gitu. Karena memang nggak boleh ya kita cuma nyuruh orang buy saham ABCD gitu, karena pokoknya dia mau naik ke 1.000 gitu. Harus dikasih tahu 1.000-nya tuh dapatnya dari mana, misalnya secara teknikal kah gitu kan, atau secara fundamental gitu. Intinya dia harus jelas ini asal rekomendasinya dari siapa gitu. Nah kemudian tidak boleh mengungkapkan nama kegiatan nasabah kecuali pada pihak tertentu. Nanti kita akan bahas sedikit di belakang ya. Jadi yang orang nggak tahu kadang karena kita Mandiri Sekuritas, anak perusahaannya Bank Mandiri, orang berpikir bahwa misal induk kita Bank Mandiri minta data nasabah ya. Kadang kan ada nasabah ada ya, nasabah Mandiri Sekuritas tapi dia belum nasabah Bank Mandiri nih, dan
ternyata, Bank Mandiri tahu dan dia melihat profil nasabah ini sepertinya high profile dan mau dirayu untuk menjadi nasabah bank. Kemudian Bank Mandiri misalnya nanya ke kita, "Bisa minta nomor telepon Bapak ini atau apa?" Itu kita, tidak boleh langsung kasih ya gitu, kita harus izin dulu. Jadi, seperti itu. Nah, kalau konteks saja tidak boleh, apalagi data-data lainnya seperti, data transaksi dan sebagainya, itu nggak boleh gitu. Jadi, eee, meskipun ke induk perusahaan. Kalau keluar apalagi, tuh yang dibolehkan nanti ada sih, seperti misalnya perintah dari pengadilan, jadi dari otoritas karena ada permasalahan hukum gitu dan ada suratnya ya, nggak boleh cuman misalnya polisi tiba-tiba datang minta data itu nggak boleh gitu. Jadi ada ketentuannya, ada surat pengantar yang, jelas gitu. Nah, kemudian ada lagi menggunakan dana efek nasabah sebagai jaminan untuk pinjaman PE gitu itu. Nah ini don'ts, ini kan yang tidak boleh dilakukan, menggunakan dana atau efek nasabah sebagai jaminan untuk pinjaman perusahaan efek ya, ini nggak boleh. Nah itulah kenapa sekarang di pasar modal aman, yaitu aset nasabah itu dan aset berupa uang dan berupa saham itu tidak disimpan di Mandiri Sekuritas ya gitu, tetapi di kustodi sentral untuk sahamnya, kemudian dananya pun di Bank Mandiri dan atas nama nasabah. Dulu sebelum tahun 2010 itu tidak wajib dipisah. Jadi kadang ya sehingga kalau teman-teman deposit dana itu ya ke Mandiri Sekuritas. Kalau sekarang kan enggak, depositnya kemana Mbak? Ya ke Bank Mandiri atas nama Bapak Ibu sendiri gitu, atas nama rekan-rekan sendiri yang open account. Sehingga kasarnya itu kalau kita bangkrut ya nggak masalah, karena uangnya di Bank Mandiri atas nama teman-teman sendiri, asetnya yang berupa saham atau efek itu ada di kustodi sentral. Ketika kita bangkrut nanti pemerintah mungkin melalui OJK tinggal tunjuk aja siapa perusahaan efek yang bertugas mengelola, nasabah perusahaan efek yang, bangkrut ini atau tutup misalnya gitu. Nah itu ya, eee yang tidak boleh dilakukan gitu, karena sekarang sudah terpisah jadi kemungkinan besar udah nggak bisa ya, tanpa persetujuan nasabah menggunakan, dana atau efek untuk pinjaman gitu oleh perusahaan efeknya seperti Mansek. Kemudian, tidak boleh juga menerima bagian laba dari nasabah baik secara langsung tidak langsung. Jadi, bedakan dengan komisi yang resmi ya. Jadi, fee ketika teman-teman transaksi di pasar modal, kalau untuk saham itu kan ada fee gitu. Nah itu Eee, investor itu benar-benar bayar biaya tuh dari situ aja. Jadi nggak ada istilah sharing, laba gitu. Kalau komisi itu ya sudah ada di fee itu. Jadi tidak ada lagi tambahan gitu. Kita bahkan punya, Mandiri Sekuritas itu sekarang lagi jadi bahan percontohan untuk penerapan ISO tentang, eee, tentang intinya itu, tentang kaitannya dengan, eee pendapatan atau manfaat yang diterima, dari investor atau bahkan dari, eee, sebuah institusi atau lembaga. Jadi pendapatan yang di luar keharusannya. Jadi ada istilahnya kita nggak boleh terima yang namanya, gratifikasi, bahkan, kayak, kita nggak boleh juga misal ngadain, kita datang atau kita tiba-tiba difasilitasi oleh nasabah dengan kegiatan yang kita tahu itu mahal harganya gitu. Misalnya, oh ini nasabah ngasih, voucher menginap 3 hari 3 malam di Bali misalnya, itu nggak boleh gitu. Dan kemudian ada lagi, menerima jadi kalau uang itu udah pasti, tapi juga sama ya leisure, sifatnya yang pleasure gitu ya dan itu kemudian, ada banyak lagi sih, kadang ada yang sifatnya nggak langsung juga gitu ya. Misalnya dia nasabah, mungkin kemudian, kita ini menikah atau apa dan dia datang ngasih angpaonya gede banget ya di atas 1 juta itu juga nggak boleh gitu. Jadi, itu masuk kategori, eee, bisa, dihubungkan ke poin yang nomor 4 ini gitu, secara langsung dan tidak langsung. Nah, Mansek itu lagi jadi percontohan penerapan peraturan itu tadi, intinya kayak gratifikasi segala macam. Itu kita jadi contoh untuk di pasar modal ya, gitu. Jadi tapi baru banget, baru di bulan ini, intinya beberapa peraturan lagi digodok. Intinya kita mau ngikutin ISO terbaru terkait dengan adanya gratifikasi dan lain-lain. Nah,
Nanti kalau udah diterapin maka sekuritas lain akan mencontoh gitu. Nah itu aja ya teman-teman, maksud dari yang poin 4 ini kalau di realnya. Kemudian, melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan efek yang tidak tercatat dalam pembukuan, ya ini sama kurang lebih seperti yang tadi, boleh transaksi boleh, tapi harus dicatat gitu ya. Eee, kemudian ya Mbak Rizka, mic-nya hidup nih Mbak Rizka Gusti, boleh di-mute. Nah, kemudian, melakukan transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai perintah. Jadi, orang sering untuk di Lampung kita namanya cabang online. Cabang online itu apa bedanya dengan cabang yang bukan online? Untuk di Mandiri Sekuritas cabang, online itu mayoritas cabang namanya cabang online, yang tidak online itu hanya tidak online artinya dia masih ada fungsi broker ya, itu di Medan, di Surabaya, dan di Jakarta. Jadi cuma di 3 kota besar itu yang kita masih ada fungsi broker. Nah, orang suka, salah paham, dipikirnya untuk broker itu yang mengelola dana ya. Jadi jawabannya tidak. Broker itu fungsinya sama seperti saya misalnya di cabang online, cuman bedanya dia lebih ke mungkin kalau ada broker dia, khusus melayani nasabah yang di bawah dia aja gitu. Kalau saya kan misalnya satu cabang, ya kita yang, melayani ya, kalau broker dia mungkin lebih privat ya. Nah, tetapi broker privat itu bukan artinya dia mengelola dana gitu. Jadi tetapi dia memberi rekomendasi. Eee, kemudian keputusan jual beli tetap pada investornya gitu. Jadi, eee, tetap investor yang bilang, "Oke, buy," setelah saya rekom BCA, baru investor bilang, "Baik, saya mau beli." Nah, kemudian baru brokernya yang melakukan jual beli gitu. Seperti itu ya. Kemudian, jadi kadang ada nasabah, "Saya tuh mau datang nih ke Lampung, saya mau open account," tapi yang ada broker yang kita bilang untuk di Lampung nggak ada gitu. Tetapi jangan khawatir untuk rekomendasi itu tetap diinformasikan gitu. Jadi kalau saya sederhanakan, eee eee, fee online tetapi fasilitasnya kurang lebih sama gitu. Cuman memang kalau cabang online juga tidak ada fungsi dealing ya. Dealing itu yang kita enter buy sell kalau ada investor, minta enterin. Mungkin dia alasannya nggak bisa akses komputer atau HP, jadi dia minta tolong kita yang buy sell kan. Nah itu tidak bisa dilakukan kalau cabangnya online. Jadi kadang ada nasabah gitu ya, "Mbak tolong dong," gitu, "enterin saya nggak bisa." Kita jawabnya, "Kita cabang online Bu, tidak ada fungsi dealing," gitu. Kalau mau dealing Bapak Ibu bisa telepon ke Jakarta langsung, gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian, sebentar, pihak yang diperbolehkan, eee, ya ini kaitannya sama poin yang tadi, yang ini, mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah kecuali pada pihak tertentu. Nah, tadi kan saya sekilas aja ya, pihak tertentu itu siapa, nggak bisa cuman misalnya, dia kerja di pengadilan tapi nggak ada surat-suratnya, tiba-tiba minta, itu nggak boleh gitu. Nah, pihak yang boleh minta data nasabah dan data-data transaksi nasabah itu siapa sih gitu. Nah, ini diatur di, Undang-Undang Pasar Modal pasal 47 ayat 2 gitu ya, itu pihak yang ditunjuk tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris. Jadi kita punya suka ya, kalau untuk di Lampung kita sering lumayan, melayani waris gitu. Nah, nanti, dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang kita syaratkan gitu. Setelah dia buktikan baru kita bisa open nih, "Oke Bapak, Ibu," eee, misalnya anaknya ya yang mengklaim waris setelah dia lengkap buktinya. Buktinya tuh sederhana sih sebenarnya seperti ya kalau misalnya dia klaim waris karena orang tuanya meninggal, berarti harus ada akta kematian, kemudian harus ada surat kuasa, kemudian surat, eee eee, tanda tangan ahli waris. Jadi surat kuasa ahli waris dan surat ahli waris. Jadi kalau ahli waris kan dia tanda tangan semua ya, anaknya ada 5 ya 5-limanya tanda tangan. Kalau kuasanya berarti yang kuasa ahli waris artinya si, 5 orang ini menunjuk satu. Nah itu intinya suratnya berbeda. Kemudian Eee, ya akte kematian juga itu harus ada gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kemudian ini polisi, jaksa, atau hakim boleh gitu kan, tetapi ya harus dibuktikan dengan adanya surat, bahwa memang, si nasabah ini sedang,
peradilan perkara pidana gitu ya. Entah itu PKPU atau apa gitu. Kemudian pengadilan juga bisa untuk perkara perdata juga gitu. Kemudian pejabat pajak untuk perpajakan, tetapi tetap ya ada surat-suratnya. Kemudian dari OJK dan SRO itu boleh gitu. OJK, Bursa Efek, Lembaga Clearing Penjamin, emiten, Biro Administrasi Efek atau kustodian. Tetapi tidak serta-merta ya. Jadi contoh untuk di Lampung, Bursa Efek Indonesia itu setiap bulan meminta data transaksi ke kita. Tetapi kita cuma kasih keseluruhan aja. Bukan berarti kita ngasih tahu ini Bapak A transaksi sebesar ini gitu, enggak. Tapi kita overall cabang gitu. Jadi karena kalau untuk dia minta data tiap bulan opening account berapa gitu. Nah itu tapi kita nggak disclose orangnya ya. Kita cuma disclose jumlahnya aja gitu. Oh misalnya satu bulan ada open account sampai 100 gitu ya. Kemudian transaksi sekian triliun misalnya. Jadi itu yang kita laporkan ke Bursa Efek gitu. Nah kalau dia mau yang lebih detail itu dia harus ada kembali lagi surat-suratnya. Ya untuk Mas Khairul suaranya boleh di mute. Terima kasih. Ya terima kasih Mas Khairul. Kemudian pihak yang memberikan jasa kepada kustodian termasuk konsultan hukum dan akuntan. Gitu. Jadi ini pihak-pihak yang diperbolehkan ya meminta tadi data yang di peraturan etika tadi. Nah, kemudian ini adalah persyaratan kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan itu mau berkarir di pasar modal gitu ya. Jadi pertama integritas, persyaratan integritas ini tertulis. Jadi pas kita masuk di perusahaan sekuritas gitu biasanya nanti disuruh tanda tangan fakta integritas di awal tahun biasanya. Dan itu diperbarui ya, nggak cuma pas kita baru masuk aja, tetapi kita tanda tangan di atas materai dan itu nanti jadi bukti. Jadi kita nggak bisa pas kita ke depannya kita ada temuan gitu, kemudian kita bilangnya nggak tahu gitu ya, nggak tahu, saya nggak tahu ada peraturan itu nggak boleh karena kita di fakta integritas sudah ditanya beberapa klausul seperti misalnya apakah kita ada afiliasi dengan entitas tertentu gitu ya, misalnya apakah saya gitu itu ada keluarga yang perusahaan ada apakah saya itu bagian dari perusahaan terbuka kan bisa aja ya misalnya saya ini ternyata punya orang tua yang menjadi pemegang menjadi direktur perusahaan TBK gitu jadi itu harus didisclose jadi bisa aja misalnya ayah saya direktur perusahaan TBK nih perusahaan ABCD kemudian kalau saya tidak disclose itu bisa berbahaya. Nanti saya kerjaannya ke nasabah saya itu rekom, beli ya saham ABCD ini perusahaannya bagus segala macam. Nah itu untuk menghindari itu ada di fakta integritas yang kita tanda tangan ini tiap tahun gitu. Nanti akan ada action dari perusahaan kalau ternyata kita ada ketahuan ada afiliasi atau apa, maka perusahaan tempat kita bekerja akan melakukan internal cek secara rutin ya, misalnya nasabah saya dicek, ini ada enggak ABC nasabahnya misalnya rata-rata portofolionya saham ABCD itu semua gitu kan, ya itu bisa jadi temuan nantinya gitu. Tapi kalau enggak ya, oh ada nih tapi ya ternyata pas diwawancarain nasabahnya ya dia beli-beli sendiri, enggak atas rekomendasi saya gitu. Jadi bukan berarti enggak boleh bekerja ya kalau kita terafiliasi, tapi intinya nanti ada beberapa tindakan yang akan diterapkan oleh perusahaan untuk menghindari adanya fraud atau kecurangan. Nah, kemudian persyaratan kompetensi. Nah, ini ditandai dengan kita lulus ujian profesi pasar modal. Yang kita lakukan sekarang dari awal kita KMMI ini adalah sasarannya agar mahasiswa ketika nantinya saya mau punya nih kompetensi di pasar modal, dia ilmunya udah nggak nol lagi ya, tapi sudah punya basicnya, sudah punya gambaran apa aja sih yang saya harus tahu tentang profesi ini, apa aja sih ilmu-ilmu yang ternyata harus tahu. Nah itu kita sampaikan di kelas rangkaian kelas KMMI ini gitu. Jadi itu sasarannya. Nanti kemarin kan ada yang tanya ya di awal,
kita kelas, apakah kemudian kalau saya ikut kelas ini ada sertifikasi kompetensi? Belum, karena ya seperti kursus ya, kalau kita ini, saya masih SMA, kemudian saya nanti mau masuk universitas negeri, maka saya harus lulus ujian nasionalnya ya gitu, atau SPMB zaman saya dulu bahasanya, kalau sekarang apa, SMPTN atau apa. Nah, biasanya ada lembaga kursus, nah di sini tuh ibaratnya kayak lembaga kursusnya itu, gratis gitu. Nah, tapi nanti masalah dapat sertifikatnya ya kalau udah lulus ujian gitu. Ujiannya lewat mana ya? Bukan kita yang ngadain, tetapi semacam ujian negara itu, gitu ya. Itu kalau lembaganya tempo hari kita bilang salah satunya adalah Teachme, TICME. Atau kalau mau kita googling teachme.co.id gitu. Untuk di teachme.co.id, ujian itu biasanya udah sepaket sama materi lagi gitu. Materi seperti sekarang gitu. Jadi sebelum ujian wajib ngeliat video, cuman artinya dengan perkuliahan KMMI ini teman-teman nantinya akan lebih mudah mempelajari materi-materi itu. Ini udah dikasih nih, udah paham saya maksudnya gitu ya. Nggak cuman teori aja tetapi realnya. Sehingga mudah-mudahan mudah memahami ketentuan-ketentuan yang ada di pasar modal gitu. Nah, jadi itu ya persyaratan kompetensi gitu. Nah, dibuktikan dengan lulus ujian, kemudian juga punya SK. Jadi habis kita punya lulus ujian, itu kita harus segera proses menjadi SK yang diterbitkan oleh OJK gitu. Jadi SK OJK bahwa orang ini punya lisensi untuk bisa bekerja di pasar modal. Cakap melakukan perbuatan hukum, kemudian paham mengenai pasar modal. Nah itu. Jadi kemudian yang ketiga dia yang boleh itu pastinya bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia, kemudian jika dia adalah WNA. Jadi WNA itu boleh ya, tetapi dia harus kerja di lembaga jasa keuangan gitu. Nah, mungkin saya juga ingatkan ke teman-teman yang nomor 2 ini, eee uniknya di pasar modal, teman-teman masih mahasiswa itu sudah bisa ya, punya lisensi di pasar modal dan udah punya SK dari OJK bisa gitu. Jadi, teman-teman yang mau punya pengalaman kerja, walaupun ini keputusan sendiri ya, apakah mau bekerja sambil kuliah atau tidak, tetapi artinya, di pasar modal itu membuka peluang teman-teman punya karir bahkan sebelum lulus gitu ya. Karena kadang sekuritas juga menerima kok, misalnya dia masih mahasiswa tapi ternyata dia punya lisensi di pasar modal gitu. Jadi itu powerful gitu ya. Eee, dan kalau masalah biaya itu pun murah ya. Kita, yang WPPE, yang paling, sederhana ya, WPPE PT itu aja setahu saya hanya sekitar kayak 250.000 ya kalau harganya nggak berubah. Itu udah sama modul dan edukasi secara online, tesnya online juga. Jadi nggak ada alasannya nggak harus ke Jakarta. Kalau yang di atasnya kayaknya sekitar 500 atau 1,5 saya kurang kurang update ya. Tetapi memang kalau untuk yang WPPE full-nya itu sampai sepertinya sekarang 2,5 juta ya gitu. Cuman kalau untuk starter teman-teman coba deh, cari yang namanya, persyaratan kompetensi yang WPPE pemasaran gitu. WPPE pemasaran itu bedanya cuma sekedar ya, kalau lisensinya WPPE pemasaran dia nggak bisa ya jadi direktur atau apa, karena untuk direktur dia harus WPPE full gitu. Cuman ya kalau teman-teman masih mahasiswa ya pastinya belum ya, belum ke jenjang itu. Jadi dengan WPPE pemasaran yang terjangkau itu harusnya udah bisa, tinggal mau atau tidak gitu. Nah, jadi untuk WNA itu boleh, asal dia, selain dia punya lisensi, dia harus ada yang sudah nerima bekerja ya di lembaga jasa keuangan gitu. Kompetensi ini nomor 2, sorry saya bolak-balik nih. Ini, teman-teman kalau yang punya lisensi sebelum lulus kuliah, tapi saya kasih tahu ya bahwa ada masa expired-nya ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman nggak kunjung bekerja, udah punya SK tapi nggak kunjung kerja di sekuritas, nanti dia lama-lama bisa expired nih, 3 tahun untuk expired date-nya. Jadi sebelum 3 tahun kalau bisa sudah diterima di, perusahaan sekuritas ya atau perusahaan yang di pasar modal, biar SK-nya tidak expired gitu. Nah kemudian, eee, yang terakhir tidak bekerja lebih dari satu perusahaan efek atau lembaga jasa keuangan lainnya. Itu nanti di fakta integritas juga dibilang. Apakah kita, bekerja sebagai agen misalnya perantara perdagangan efek di sekuritas lain itu nggak boleh gitu, jadi hanya boleh satu gitu. Nah kemudian, nah ini, sertifikat keahlian
keahlian dalam arti keahlian ini yang lulus izinnya itu ya, lulus ujian, itu boleh untuk pengajuan izin, tapi nggak boleh lebih dari 2 tahun, terhitung sejak tanggal terbit sampai pengajuan izin. Nah, yang 3 tahun tadi yang SK-nya. Jadi, sertifikat keahliannya 2 tahun, expired-nya, udah lulus nih ujian nasionalnya gitu, itu nggak mau langsung di SK-kan boleh, karena mikir, "Oh saya masih kuliah, nanti kalau masih tahun kedua nih, nanti kalau saya SK ini ya, padahal saya nggak mungkin kerja kan, saya mau kuliah dulu." Jadi ya jangan di SK-kan, tapi hati-hati nanti sebelum 2 tahun harus langsung minta ya, atau harus mengurus izin ke OJK biar jadi SK. Nanti kalau udah jadi SK, ngajuin SK-nya kayak mana ke OJK, ya ini lewat online, sprint.ojk.go.id gitu. Nah, lulus kemudian ngajuin izinnya nggak lama ya, setahu saya ini malah cuma 21 hari kerja gitu. Ini pertama lulus dulu nih nomor 1, nomor 2 permohonan izin OJK disertai 10 jenis dokumen, nanti ada kok di sprint-nya dipandu dokumennya apa saja, kemudian tinggal tunggu 21 hari, kemudian nanti akan ada jawaban, apakah ditolak ataukah diminta untuk melengkapi. Jadi pernah kok saya diminta lengkapin apa gitu, ya udah pas kita udah lengkapin kita kirim, terbit deh gitu. Nah ini jenis dokumennya, ada fotokopi KTP, ini sorry ya agak tumpang tindih nih, kemudian lain-lainnya ya gitu. Kemudian biaya, oh ini dia, biaya perizinan itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang pungutan OJK, yaitu biayanya itu Rp500.000 saja. Jadi ini untuk pengajuan izin ya, untuk ujiannya bayar, untuk ngajuin izinnya juga bayar nih gitu. Nah kemudian ada ini terkait dengan perpanjangan izin. Ya. Terkait dengan perpanjangan izin, itu diatur di pasal 11. Ya, permohonan perpanjangan paling cepat 90 hari. Jadi kalau saya expired itu di Januari, sekarang baru September kan gitu, itu nggak bisa. Karena Januari tanggal 1 misalnya expired, maka saya nggak boleh di kerajinan, saya urusnya September, takutnya nanti Oktober, November, Desember lupa. Nggak bisa karena maksimal itu ya 90 hari sebelumnya gitu. Jadi mepet-mepet boleh nggak gitu ya, H-2, H-1 gitu ya. Sebenarnya boleh gitu, tapi hindari ya teman-teman karena dia hitung itu dari diterima oleh si OJK-nya gitu. Jadi kalau kita kan di Bandar Lampung atau di daerah yang bukan di Jakarta, kebetulan kita kirimnya itu ke Jakarta sih kalau misalnya, atau kalau elektronik sebenarnya memang secara online ya, itu mungkin ya terserah aja mau last minute, cuman menghindari ada kendala, sebaiknya jangan gitu. Jadi mau 1 hari sebelum, mau 2 hari sebelum boleh. Cuman kita harus memastikan dokumen itu sudah diterima OJK di hari sebelum expired gitu. Nah kalau udah berakhir nggak bisa diperpanjang. Jadi kita ujian lagi, ngajuin SK lagi gitu. Jadi hati-hati ya gitu. Nah, untuk perpanjangan izin apa aja ya, fotokopi KTP, kemudian untuk WNA ada persyaratan khusus, kemudian keterangan kerja dari perusahaan, kalau kita sudah kerja di perusahaan gitu ya, kemudian kartu anggota asosiasi gitu. Kalau di pasar modal nama asosiasinya Propami gitu ya, Propami. Ya kemudian fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan. Jadi sebagai profesional kita tiap tahun itu harus ikut pelatihan pendidikan berkelanjutan atau kita bilangnya PPL. Itu fungsinya buat mengupdate pengetahuan kita. Jadi untuk menjamin kita itu nggak kudet ya. Misalnya, oh saya tuh udah punya SK dari 10 tahun yang lalu dan selama 10 tahun saya nggak pernah memperkaya ilmu saya. Itu kalau di pasar modal nggak bisa karena tiap tahun itu kita harus ikut wajib 2 tahun sekali sebenarnya, nggak tiap tahun. Kemudian dari PPL itu ada sertifikat gitu. Jadi itu ya kita harus
buktikan dengan sertifikat PPL. Udah ada nanti oke, akan diperpanjang untuk, SK-nya. SK-nya terbit lagi SK perpanjangan. Nah, kemudian berbeda dengan profesi lainnya, kalau kita resign atau apa nggak wajib lapor, kalau di pasar modal itu wajib. Jadi, nggak bisa cuman resign aja, kemudian nggak lapor, itu kita harus lapor. Jadi laporan mulai bekerja, berhenti kerja, pindah kerja itu wajib disampaikan 14 hari sejak yang bersangkutan mulai bekerja, kemudian atau berhenti bekerja atau pindah kerja gitu. Nah, kalau, human capital-nya baik atau, eee, human resource-nya baik gitu, itu, mereka yang akan lakukan laporan. Jadi kita nggak usah lapor tapi HC-nya udah laporan. Tetapi mau double-double juga boleh ya gitu, kita nggak tahu nih HC udah laporan belum ya gitu, human capital, kalau daripada ragu mendingan kita lapor gitu. Kemudian laporan disampaikan selambatnya 1 hari kerja berikutnya gitu. Jadi, eee 1 hari kerja berikutnya setelah, eee, kita efektif berhenti kerja ya sebentar, sorry ini yang di-ignore aja yang ini, disampaikan paling lambat 14 hari gitu, terhitung sejak yang bersangkutan mulai kerja, berhenti, atau pindah kerja gitu. Dan ini harinya hari kalender ya, bukan hari kerja. Jadi hati-hati teman-teman. Eee, nah kemudian Nah ini, tadi kalau mau tahu segmentasi dari, WPPE kan tadi saya bilangnya ada yang paling murah tuh WPPE PT gitu, tapi WPPE PT dia fungsinya berhenti di ini, kontrak pembukaan rekening efek. Jadi melakukan penawaran itu pasti ya kita nawarin, "Pak open account dong di sini," itu boleh, dan bahkan cuman nawarin orang open account aja dia harus punya ini ya, WPPE PT ya gitu. Kemudian menerapkan know your customer, tadi yang kita bilang, eee, Bapak itu, eee, mau investasi buat berapa lama, kemudian berapa, eee, batas kerugian yang bisa diterima gitu. Nah itu penerapan KYC kita bilangnya atau know your customer. Kemudian membuat kontrak pembukaan rekening efek gitu ya. Jadi, nasabah tanda tangan kita dampingin itu fungsi yang nomor 3 ini. Nah, orang yang melakukan pekerjaan itu bukan sembarang orang, tapi orang yang punya, izin WPPE pemasaran terbatas gitu. Jadi WPPE pemasaran terbatas. Nah, berhenti di situ aja. Habis open account, terus dia pulang, udah. Tugas kita selesai di situ, gitu. Jadi kita bilangnya, kalau dia admin, itu minimal dia harus punya WPPE PT, gitu. Nah, kalau dia mau lebih, dia mau juga nih jadi broker dealer ya, yang enter buy sell, eee, order nasabah gitu ya, dan ngasih saran-saran rekomendasi saham gitu, komunikasi dengan nasabah, itu harus punya WPPE-nya pemasaran, gitu. Nah, kemudian WPPE atau WPPE Waiver, sebenarnya waiver ini sebutan untuk orang yang sudah punya, tetapi kemudian dia ujian ulang. Itu kita bilangnya WPPE Waiver. Jadi ini maksudnya sebenarnya WPPE atau WPPE Waiver, itu dia bisa bekerja di fungsi-fungsi yang sampai bawah ini, fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, kemudian fungsi analis dan riset gitu. Selain dari dia punya kalau untuk analis ya boleh ya pastinya kalau dia punya tambahan lisensi internasionalnya gitu. Nah, itu untuk, fungsi. Jadi di sekuritas itu teman-teman kalau, mau tahu ya lowongan kerja di sekuritas itu apa aja, apakah hanya anak ekonomi? Ya tentunya tidak. Kalau misalnya dia hukum, biasanya dia di compliance gitu ya, atau bisa juga di manajemen resiko, atau ya keuangan pun ya bisa ya di manajemen resiko atau kepatuhan gitu. Jadi divisi-divisinya banyak gitu. Saya mau di sekuritas tapi saya tuh nggak suka ketemu nasabah gitu ya. Ya jadi ya boleh jangan di fungsi pemasaran gitu, bisa aja di compliance atau di manajemen resiko ini gitu. Nah, kemudian di lain dari fungsi ini yang izin wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran gitu ya, atau pemasaran terbatas, itu tadi ada orang yang kita bilang
agen perantara pedagang efek. Jadi dia mereferensikan calon nasabah kepada PPE. Di luaran sana familiar dengan istilah tuh remiser gitu ya. Remiser, kemudian apa, nah itu sebenarnya tuh kalau secara hukumnya nggak ada gitu ya, nggak ada profesi itu remiser. Oh saya tuh kerja di sekuritas ini tapi saya cuma remiser, jadi saya nggak, saya tuh bebas lah gitu, nggak harus 9 to 5 di kantor, tapi saya intinya mereferensikan ke sekuritas. Nah itu nggak ada istilah secara hukum remiser. Nah yang diatur secara hukum yaitu ini, namanya APPE, Agen Perantara Pedagang Efek gitu. Jadi, eee itu boleh, tetapi dia harus punya izin APPE, yaitu pihak yang mereferensikan nasabah, calon nasabah kepada perusahaan efek, gitu. Jadi, dia udah lama nih, dia ini udah lama bekerja di pasar modal, terus karena dia udah lama, dia punya basis kenalan, orang yang potensial tuh banyak, kemudian dia, saya mau free gitu ya, jadi saya mau kerja di pasar modal, tapi saya mau jadi agen aja itu bisa, gitu. Tetapi si agen ini pastinya harus ya, nanti dilaporkan oleh sekuritas ke OJK, bahwa kita punya APPE itu, nasabah, kita punya APPE misalnya tadi Mas Khairul gitu atau, Mbak siapa tadi, Ibu Fiska misalnya itu kita salah satu agen, APPE kita gitu. Jadi boleh. Nah APPE ini sifatnya boleh kelembagaan, boleh perseorangan. Jadi kelembagaan itu perusahaan, jadi contohnya Mandiri Sekuritas kita punya satu agen, perantara pedagang efek gitu ya, untuk di beberapa daerah yang tidak ada cabang. Tapi memang nggak banyak ya, contoh, di Banjarmasin tuh, eee, kita walaupun ada Mandiri Sekuritas, tapi itu sebenarnya APPE, ya, karena dia, dia entitasnya sendiri, gitu. Jadi APPE kelembagaan. Jadi si orang ini bekerja sama-sama Mansek, tapi dia membentuk perusahaan, sekuritas juga, cuman dia namanya mitra, gitu ya. Tapi secara hukum namanya tuh APPE kelembagaan. Jadi, eee kenanya peraturan POJK nomor 24, POJK 4 tahun 2016. Kemudian ada juga yang namanya APPE perseorangan gitu. Nah, ruang lingkup APPE apa? Penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah PPE. Jadi walaupun APPE kelembagaan itu ada namanya sendiri, misalnya PT ABCD, tetapi dia adalah APPE-nya Mandiri Sekuritas, maka nasabahnya si ABCD ini dia tuh, eee, tercatat kalau kayak di Bursa Efek itu nasabah dari Mandiri Sekuritas gitu. Jadi tetapi yang, mengajak kemudian, melayani kontrak pembukaan rekening adalah si perusahaan ABCD. Kita bilangnya mitra gitu. Nah, eee, nomor 2, penawaran untuk menjadi nasabah PPE dan kegiatan lain yang diatur oleh OJK. Jadi ruang lingkupnya itu ya, itu boleh edukasi-edukasi segala macam dan dilaporkan ke OJK. Jadi kegiatan di pasar modal, kalau sekuritas kayak ada kegiatan seperti itu kita laporkan ke OJK, sebagai bentuk komitmen untuk literasi ya, eee inklusi dan literasi di pasar modal gitu. Nah, APPE ini harus punya pejabat penanggung jawab, kemudian pegawai kegiatan APPE. Jadi si lembaganya APPE kelembagaan, orang yang bekerja namanya APPE perseorangan gitu. Nah, APPE ini orang perseorangan, memiliki izin tetap harus ya punya emisi efek atau punya WPPE atau, dengan WPPE yang tadi ya pemasaran dan sebagainya gitu, ya. Oke jadi, teman-teman yang mau jadi APPE orang perseorangan ini, dia harus punya tetapi dia tidak harus, daftar ke OJK. Maksudnya tuh izin itu kan SK ya, tetapi daftar ini maksudnya gini, saya daftar ke OJK karena saya jadi APPE orang perseorangan Mandiri Sekuritas, itu nggak perlu gitu. Jadi, eee, hati-hati ya maksudnya nggak perlu daftar ke OJK itu bukan nggak perlu punya SK, enggak. SK harus ada, karena itu maksud dari memiliki izin sebagai WPPE dan lain-lain. Tetapi artinya untuk jadi APPE orang perseorangan nggak harus lapor ke OJK, nggak perlu Bapak Ibu laporin ke OJK ke OJK di Bandar Lampung misalnya karena bilang, "Saya tuh
adalah APPE orang perseorangan mandiri sekuritas gitu. Jadi saya mau laporan ke OJK, itu nggak perlu gitu. Nah kemudian hanya dapat yang boleh melakukan kegiatan sebagai APPE orang perseorangan itu bila tidak bekerja pada perusahaan efek dan pelaku usaha jasa keuangan. Jadi saya nggak boleh ya, saya bekerja di sekuritas, kemudian saya jadi APPE sekuritas lain gitu. Misalnya yang teman-teman kemarin ketemu ya dari Indo Premier gitu. Jadi saya juga karena saya berteman dengan Mbak Arum atau Ibu Arum, kemudian saya sesekali ada rekom ke Bu Arum gitu kan. Itu nggak boleh gitu. Eh, Apalagi kalau resmi ya, APPE Indo Premier gitu nggak boleh. Gitu. Nah, kemudian untuk APP kelembagaan itu syarat-syaratnya antara lain adalah memiliki pegawai yang melakukan kegiatan APPE di setiap lokasi yang melakukan kegiatan APPE gitu. Jadi artinya kalau perusahaan ABCD ini yang kerjasama sama Mandiri Sekuritas buka di beberapa daerah, setiap daerah itu harus punya APPE atau orang yang punya izin APPE gitu. Jadi sama ya kurang lebih seperti Mandiri Sekuritasnya yang kalau di setiap cabang pasti punya orang yang berlisensi. Kemudian selain itu ada pegawai dan pejabat penanggung jawab. Nah ini kalau penanggung jawab nggak harus di tiap cabang ya, tetapi intinya si lembaga APPE itu atau APPE kelembagaan itu punya orang yang tanggung jawab. Nah izinnya itu ternyata boleh kok WPPE PT gitu ya. Jadi WPPE yang tadi yang paling kecil ya tadi ya, WPPE PT paling kecil tugasnya nih cuman sampai open account tanda tangan nasabah aja. Kemudian ya ini memiliki pejabat APPE, kemudian mendapat penugasan khusus secara tertulis. Jadi harus dibuktikan penanggung jawabnya siapa dan siapa aja orang-orang yang bekerja di APPE itu tertulis. Kemudian ada pengendalian internal atau internal check yang dituangkan dalam ketentuan. Ketentuannya harus diinformasikan ya, SOP perusahaannya gitu dan lain-lainnya gitu. Jadi intinya kalau kita mau ke lembaga, tapi ini karena lebih ke kelembagaan mungkin saya agak skip ya, karena kan teman-teman masih mahasiswa. Biasanya yang orang yang mau jadi APP kelembagaan tadi orang yang udah punya banyak koneksi, jaringan, kemudian dia merasa dia mampu kok mereferalkan banyak investor potensial ke Mandiri Sekuritas, maka dia membentuk APP kelembagaan gitu. Dengan catatan Mandiri Sekuritas juga mau ya bekerja sama gitu. Nah, kemudian lokasi juga harus diinfokan ke OJK gitu. Jadi ini lembaganya ya yang APPE kelembagaan yang harus lapor. Kalau perorangannya kan enggak harus nih. Tetapi si kelembagaannya atau PT ABCD tadi yang bekerja dengan Mansek itu yang harus lapor ke OJK gitu. Nah ini dia harus lapornya nggak cuman ke kantor pusat, tapi kalau misalnya dia bukanya itu juga di daerah, maka lapor ke OJK di daerah itu. Kemudian ya ini beberapa kewajibannya gitu. Ini tadi yang harus punya minimal petugas yang punya WPPE PT gitu. Nah, kemudian si APPE wajib menyampaikan laporan dimulai atau berakhirnya kerjasama. Laporan dimulainya kontrak kerjasama wajib disertai dokumen kontrak kerjasama dan dokumen kelayakan uji tuntas dengan PPE gitu, dengan Mandiri Sekuritas misalnya. Jadi ya biasalah ya kontrak kerjasama mulainya kapan, selesainya kapan, dan hal-hal yang termuat dalam kontrak itu identitas pihak yang bertanggung jawab dari sekuritasnya siapa, dari APPE kelembagaan siapa, kemudian hak dan kewajiban, komisi dijabarkan, kemudian jangka waktu kontrak, penunjukan lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian perselisihan itu siapa nantinya, kemudian ketentuan pengakhiran kontrak gitu. Nah, ini sebenarnya agak detail ya.
Jadi sebentar. Agak detail, tetapi saya rasa saya highlight aja kira-kira yang penting ya. Ya, kewajiban PPE yang melakukan kerjasama, jadi kewajiban sekuritas, seperti Mandiri Sekuritas, yang punya kerjasama dengan APPE kelembagaan, tadi yang saya bilang perusahaan ABCD misalnya, itu kita harus punya pegang kontrak tertulis, kemudian perjanjian kerjasama, kemudian kita tanggung jawab atas perilaku APPE orang perseorangan kalau punya. Jadi tadi kan bisa aja yang kerjasama sama Mansek nih orang perseorangan ya gitu, bisa juga lembaga gitu. Nah tetapi kalau dia orang perseorangan maka Mansek yang tanggung jawab atas perilaku orang tersebut. Kemudian uji tuntas, uji due diligence calon APPE, kemudian memastikan APPE kelembagaan itu punya tanggung jawab, pihak yang bertanggung jawab atau pejabat yang bertanggung jawab, kemudian kita tanggung jawab juga atas tindakan APPE gitu. Kemudian memantau dan mengawasi kegiatan APPE secara langsung baik berkala maupun isi detail gitu. Nah, kemudian kalau ada perubahan di APPE kelembagaan, maka si APPE ini harus lapor juga ke OJK, perubahan alamat dan sebagainya, perubahan pejabat, ada yang resign atau apa, tutup kantor, atau juga harus paling lambat 7 hari sejak peristiwa terjadi atau peristiwanya berlangsung ya, tutup kantornya, atau ada yang resign dan sebagainya, itu harus lapor. Nah, kemudian dari sekuritasnya wajib lapor ke OJK setiap ada penambahan dan pemutusan kerjasama dengan APPE sama selambatnya 7 hari. Jadi tidak kontraknya pastinya nggak seumur hidup ya. Jadi boleh kontraknya cuma 1 tahun, kemudian setelah 1 tahun berakhir ya harus lapor kalau udah selesai gitu ya. Ya, sekuritas juga wajib lapor ke OJK jumlah kerjasama dengan APPE ada berapa, jumlah calon nasabah yang diajukan APPE itu berapa, ya kemudian ada nilai transaksi juga ya ternyata wajib lapor. Pelaporannya ternyata seperti laporan keuangan, yaitu 3 bulan atau per kuartal Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi tutup bukunya per Maret, Juni, September, dan Desember gitu. Dan laporannya itu 15 hari setelah akhir periode pelaporan. Jadi kalau Maret harus lapornya itu di April, selambatnya hari kerja ke-15, hari kerja ya, bukan hari kalender gitu. Jadi kalau ada tanggal merah atau Sabtu Minggu dilewatin hitungannya. Nah, berakhirnya kegiatan PPE, saya rasa ini nggak harus detail ya, teman-teman bisa dibaca aja. Kalau untuk orang perseorangan, ini kegiatan APPE orang perseorangan berakhir bila izin orang perseorangan dari OJK itu sudah tidak berlaku gitu. Jadi expired izin itu fatal ya akibatnya kalau di pasar modal. Itu akan mengakhiri otomatis juga kerjasama APPE perorangan. Ya. Kemudian sanksi-sanksi kalau kita melanggar itu apa sih gitu ya? Ada namanya tuh sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, dapat dikenakan, jadi sanksi administratif ini dapat dikenakan dengan atau tanpa pengenaan sanksi berupa peringatan tertulis. Jadi boleh ya tanpa peringatan tertulis sebelumnya, jadi langsung gitu boleh aja gitu. Denda sifatnya tersendiri dan dapat juga bersama-sama, udah sanksi administratif kena sanksi denda juga gitu, itu boleh gitu. Jadi ini jenisnya ada peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, pencabutan izin, pembatalan, dan pembatalan pendaftaran. Ini fatal ya, yang paling akhir ini. Pembatalan pendaftaran, ya udah nggak boleh lagi. Udah ada ya di tahun 2020, 2021 beberapa perusahaan, cuman googling aja, saya nggak enak untuk ngomongnya gitu. Jadi tapi artinya salah satu realisasinya ada nih dilakukan oleh OJK ya, karena ada beberapa peraturan yang dilanggar.
Nah, itu saja, rekan-rekan, dari saya. Kiranya ada pertanyaan boleh, disampaikan. Sebentar ya, saya coba cek kolom chat. Oke, baik adik-adik ya. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat, sertakan nama. Ini sih belum ada ya, Bu Fiska. Nanti kita pertemuan berikutnya itu di tanggal 11 ya, kalau saya nggak salah. Sebentar saya cek dulu. Di tanggal 13. Jadi nanti kita, tanggal 13 ketemu lagi di jam yang sama ya, Bu Fiska? Jam 3 juga, Sepertinya 3.05. mungkin ya. Ya. 13 itu hari Selasa ya, Mbak Via ya? Senin Ibu, mohon maaf. Senin? Senin Ya, ya? ya. Dengan materi, resiko penyedia jasa keuangan. Ya. Digunakan sebagai pencucian uang dan terorisme nih, Iya. gitu. Seru tuh, gitu. Iya. Tentang terorisme dan pencucian uang, gitu. Jadi itu ya, tanggal 13 hari Senin dan 15 juga, gitu. Nah, Oke, baik, ini ditunggu dari jika ada pertanyaan ya. boleh. Sudah banyak Ini tadi soalnya dijelaskan. ya agak ngantuk ya mungkin teman-teman karena memang banyak cerita, teori, tapi mudah-mudahan ada sedikit essence nih yang diambil, nanti bisa jawab kuisnya gitu. Nanti ada Iya. kuisnya Bu Siska ya. Iya. Jangan lupa ya rekan-rekan nanti ada kuis. Oh ini kita jam 5 udah selesai ya, kalau di jadwal 5.30 sih sebenarnya, Iya. tapi mungkin kuis termasuk di rangkaiannya. Nah, kalau kiranya tidak ada pertanyaan, nanti boleh misalnya tiba-tiba udah selesai teman-teman, oh baru inget Ada nih mau nanya pertanyaan. ini Ya. gitu. Nanti boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Tapi memang di Senin itu kita bahas tentang resiko tindakan pencucian uang dan terorisme di pasar modal. Jadi kita bahas aturan apa nih yang bisa mendetek. Oh ini Bu Catherine, Mbak Catherine maaf, saya biasa present ke nasabah. Jadi seringnya Bapak Ibu. Mbak Catherine ini tanyanya berapa bab Mbak? 3 bab. Menarik Borongan ya ya. Mbak Catherine, luar biasa udah sore masih semangat bertanya. Jadi di kode etik do and don'ts itu tidak boleh terima komisi dari nasabah di atas 100 juta. Berarti kalau di bawah boleh. Nah, pertanyaannya luar biasa. Jadi 1 juta, jadi itu saya sederhanakan ya. Kalau klausulnya itu wah banyak sekali. Coba sebentar saya ini, saya nggak akan sajikan karena kita bisa 1 jam sendiri gitu ya. Jadi cuman, untuk gambaran ya, coba saya harus buka WA dulu karena kemarin saya capture ketika presentasi oleh kantor pusat, itu di situ. Jadi, biar enak ya, biar nggak ngantuk saya contohkan poin-poinnya. Jadi gini, kalau 1 juta Mbak Catherine atau Mbak Rachel panggilannya, itu kalau 1 juta itu kita sifatnya itu wajib lapor dan wajib balikin, gitu. Tapi kalau masih di bawah 1 juta, kita wajib lapor aja, tetapi barangnya nanti akan dipertimbangkan oleh compliance, apakah harus dikembalikan atau tidak. Yang mungkin tidak harus dikembalikan kalau makanan ya, kan nggak mungkin kita dikasih makanan gitu dikirim terus, kita harus balikin, sedangkan kan balikin itu maksudnya ke kantor pusat loh, karena fungsi compliance, Menris tidak harus ada di kantor cabang gitu. Jadi lapor, itu ketentuannya dipoto, kemudian dilaporkan gitu. Difotonya sebelum dimakan ya gitu kalau makan. Nah, tapi kalau dia barang yang sifatnya 1 juta ke atas itu sudah pasti harus dikembalikan. Kemudian angpau segala macam jangan salah itu bisa ke-detect juga. Jadi, ada nasabah gitu, kemudian ini kita harus lapor ya, kalau kita berintegritas maka kita wajib lapor. Nah, ini nanti saya sambil nunggu WhatsApp-nya loading, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, kalau di bawah 1 juta boleh, tetapi, tetap lapor wajib. Jadi kadang kalau saya pribadi saya males ribet, jadi mending saya enggak gitu. Jadi males lapor-lapor gitu ya, walaupun cuman tanda tangan dan segala macam, dan saya males menimbulkan kecurigaan nanti ada, curiga juga, wah ini,
lama-lama dari kecil-kecil lama-lama bisa jadi besar nih pemberiannya, kan bisa seperti itu. Nah, kemudian nomor 2, boleh nggak orang yang bekerja di pasar modal atau sekuritas itu menabung saham? Boleh. Tapi kalau untuk dia bekerja di SRO itu bursa efek, KSEI, KEPEI itu setahu saya tidak boleh. Tidak boleh beli saham langsung. Kenapa? Karena ingat emiten itu ketika lapor keuangan, itu kan ke bursa efek ya. Ke OJK wajibnya setahun 2 kali atau per semester. Tapi kalau ke bursa wajibnya 4 kali dalam setahun atau per kuartal. Nah, karena itu, jadi kita asumsinya itu orang bursa bisa tahu lebih dulu dibanding masyarakat terkait dengan keuangan nasabah. Jadi sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka dibuat peraturan semua petugas bursa dan atau SRO ya, artinya bursa, KSEI, KEPEI, kemudian bahkan OJK itu nggak boleh beli saham langsung. Tetapi mereka boleh beli reksadana. Kalau reksadana kan dia nggak memutuskan perusahaan apa yang mau dibeli gitu. Jadi pertanyaannya menarik ya. Jadi itu nabung saham nggak boleh, tapi nabung reksadana boleh. Tetapi kalau seperti saya sekuritas itu boleh. Beberapa sekuritas punya peraturan sendiri. Dia nggak membolehkan anak buahnya jual beli saham dengan pertimbangan katanya nanti kalau dia transaksi saham yang ada dia setiap hari sibuk trading nggak kerja gitu ya. Ada yang gitu atau takutnya bukan itu aja, takutnya nanti kalau ada nasabah order dia pastinya duluin nasabah nih dibandingkan orderan, dia akan dulukan order dia daripada nasabah. Nah, itu juga ada beberapa sekuritas. Tapi kalau untuk di Mandiri Sekuritas, kita nggak menerapkan itu, kita artinya membolehkan. Jadi kayak saya ini boleh kok, saya punya saham, saya mau trading boleh, gitu. Sebentar. Nah, itu ya nomor 2. Jadi kalau Mbak Catherine mau jadi investor, tapi mau kerja di bursa efek, harus berkorban nih, gitu. Karena kalau jadi bursa efek, konsekuensinya nggak boleh beli saham langsung. Tapi tenang, reksadana itu boleh. Gitu. Jadi beli sahamnya lewat reksadana aja. Sebentar ya, saya cek dulu gambarnya. Oh, di sini sebentar. Nah, kemudian apakah ketika mengajukan SK-OJK itu bisa ditolak, kata Mbak Catherine? Bisa banget Mbak Catherine gitu. Jadi kenapa ditolaknya? Izinnya udah expired, sertifikat ujiannya, sertifikat lulus ujiannya expired, itu maka sudah pasti ditolak. Kemudian ada yang nggak lengkap gitu ya. Jadi misalnya ijazahnya kok nggak ada gitu ya, atau nggak apa-apa ijazahnya nggak ada, tapi kalau dia memang bilangnya dia lulusannya SMA gitu ya. Jadi itu sebentar saya cek lagi. Oh ini, sebentar ya. Ya, jadi ditolak bisa. Jadi kenapa ditolak? Kalau yang ditolak itu kan udah pasti nggak akan dapat SK ya gitu. Beda sama yang disuruh melengkapi. Kayak saya pernah disuruh melengkapi karena waktu itu kurangnya apa ya? Kayaknya cuma kurang foto aja sih dulu. Dulu belum online, jadi harus fisik. Atau dia minta kopi 4, saya cuma kirim 3, itu bisa kejadian. Nah, ini tadi udah ada nih yang ditanya oleh Mbak Catherine. Bentar ya. Jadi itu ya Mbak Catherine pertanyaan dari nomor 3, yang nomor 4. Yang nomor 1 tadi sebentar saya
Pertanyaannya soalnya menarik nih. Jadi saya mau nunjukin aja realnya. Untuk nominal-nominal yang harus diserahkan dan ya ini saya share screen ya, Mbak Catherine dan teman-teman semua. Kalau udah nampak enak nih. Nih. Jadi ini nih, ketentuan pelaporan gratifikasi itu mengacu peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Gratifikasi yang wajib lapor nih. Kan tadi Mbak bilang, berarti kalau di bawah 1 juta boleh? Boleh. Jadi cenderamata barang bingkisan di bawah 1 juta boleh, nggak harus dikembalikan, tetapi harus lapor. Jadi honorarium pembicara nasabah peserta itu boleh lapor atasan, tapi tetap ya kalau di atas 1 juta diserahkan ke compliance. Tetapi terkait nomor 1, ini seringnya kita karena kita males melakukan lapor atasan dan compliance karena khawatir nanti ada pertanyaan follow up terusnya, kita cenderung biasanya enggak gitu, jadi enggak mau. Jadi kita pokoknya kalau diundang apa, kita bilang free, nggak ada bayaran apapun ya gitu, karena kita nggak mau repot dengan lapor atasan ini gitu dan sebagainya. Kemudian cenderamata di bawah 1 juta lapor, tidak harus dikembalikan. Kemudian cenderamata barang atau bingkisan di atas 1 juta itu selain lapor harus dikembalikan ke compliance. Nah kemudian biaya perjalanan dinas kalau ada dari eksternal itu juga harus lapor. Kemudian dari Mansek sudah ngasih ada perjalanan dinas, kemudian penyelenggara ternyata ngasih juga, itu ini lapor ke atasan, kemudian akan kita harus kirim balik ke finance gitu ya, dana dari Mandiri Sekuritas tadi gitu. Kemudian gratifikasi untuk Mansek, misalnya orang ini kirim buat perusahaan itu tetap di-list ke compliance, dilapor dan diserahkan barangnya. Terus ada lagi gratifikasi non kedinasan. Misalnya karena lebaran gitu ya, kemudian ada nasabah kita ngasih angpau, kadang mungkin aja. Nah, kita kalau di atas 1 juta katanya ini sih masih boleh, tapi lapor ke atasan nggak wajib balik, cuman kembali lagi itu jarang terjadi karena kita biasanya pasti udah tolak duluan gitu ya. Kalau nggak terima sama sekali kan nggak harus lapor gitu. Tapi kalau terima kita jadi ada kerjaan nih, nambahin kerjaan gitu. Nah kemudian, nah ini yang lucu ya, nomor 2 sih, gratifikasi ke rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi ulang tahun yang nilainya di atas 300.000 itu harus lapor loh ke atasan dan compliance. Jadi lucu ya. Jadi kita terikat banget dengan peraturan. Jadi kalau intinya kita bercandanya kalau ngasih hadiah atau apa jangan lebih dari 300.000. Kalau nggak kita harus lapor ke sini gitu ya. Kalau kita nggak lapor nanti orang lihat teman kantor boleh loh ngaduin ke perusahaan gitu. Nanti jadi panjang urusannya ya. Kita jadi temuan nanti secara audit. Kemudian gratifikasi sesama rekan kerja ramah tamah tidak terkait kedinasan nggak boleh lebih 200.000 gitu. Kemudian uang dan barang segala macam sama. Ini di luar kedinasan di bawah 1 juta wajib lapor, tapi kalau sudah 1 juta uang barang bingkisan di luar kedinasan lapor atasan dan nanti akan dianalisa oleh compliance ya, apakah harus dikembalikan atau tidak gitu. Dan ini kalau yang tricky makanan nih, kadang makanan sekarang mahal-mahal ya. Kalau yang suka nonton Siska Call gitu kan, jadi tetapi kalau untuk makanan laporan atasan dan compliance, tapi ya nggak bisa dibalikin kan. Tapi at least kita harus laporan gitu. Nah ini pertanyaannya dari Mbak Catherine ya luar biasa menarik nih 3 bab pertanyaannya. Nah itu aja Bu Fiska, udah waktu ya 5:10 sih. Itu aja Bu Fiska. Halo, Ibu maaf suaranya masih Saya di lupa, mute? masih di mute Ya. ya. Oke, ya. Ya. Ya, jadi tadi menarik juga ya, bahwa ternyata kalau kayak kita Iya mau Bu. ngasih teman kita hadiah ulang tahun gimana tuh ya? Iya Bu, jangan lebih dari 300.000 gitu. Udah ketahuan banget harganya di bawah 300 pun gitu ya. Iya, karena kadang males nggak nambahin kerjaan lapor, jadi kadang kita yang stop di depan gitu. Ya, ya udah. Terus termasuk makanan ya tadi cukup tricky juga ya makanan. Betul, betul Ibu. Iya. Apalagi kalau apa
biasa ngikutin Siskakol ya Bu ya, makanannya puluhan juta gitu. Iya, tapi kalau kayak traktir-menraktir itu gimana Mbak Fia? Traktir-menraktir, tetapi ya kembali lagi Bu, nggak apa-apa kan sebenarnya, cuma karena makanan kan Bu. Cuman, kalau traktir itu sifatnya gini Bu, traktir apa dulu, kalau traktir makan ya balik lagi, kalau dia, masuknya udah yang di atas 1 juta itu yang complicated sih Bu, jadi tetap lapor tapi nanti kita pasti jadi pemeriksaan juga gitu. Hmm, Itu iya. masuk klausulnya itu ini, eee, kesenangan yang, agak dianggapnya agak berlebihan lah, ngasih ngasih apa, reward yang, nominalnya material, dianggapnya Oke. kayak gitulah. Oke, baiklah kalau begitu. Dari tadi cukup menarik ya adik-adik juga ya. Jadi kita menjadi lebih banyak tahu ya apa yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, sampai dengan tadi sanksi-sanksinya juga ya. Tadi terakhir Ya, sekali itu sanksi-sanksinya jika kita melakukan hal-hal yang memang sudah ditetapkan tidak boleh gitu ya, seperti itu Mbak Tia. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Fia untuk sharingnya hari ini ya, ilmunya sangat bermanfaat untuk adik-adik semua ini. Terus mungkin kita bisa ngambil dokumentasi kehadiran dulu ya, semua oh adik-adik ya, tolong dihidupkan betul. kameranya. Jadi tadi sempat ada sampai 30 partisipannya Oh, saya perhatiin, tapi sekarang udah turun lagi, balik lagi ke iya Ibu, 24. tumbang nih yang 6. Iya. Di tengah sempat naik terus turun, ini grafiknya Ya. naik turun. Oke, semuanya sudah dihidupkan kamera? Itu belum, masih ada Mirta, Astri, Sinta, Ventia, Inga. Ya, semuanya dihidupkan kameranya. Oke. Itu siapa tuh? 12 Sinta. Satu siapa tuh? Oh, Sinski. Oke, tadi Sinski kayaknya ada masalah. Inga belum, Ventia. Itu dihidupkan. Oke ya, semuanya siap-siap ya. Kita foto dulu, kita ambil dokumentasi. Pasang senyum yang manis, oke? Saya kasih aba-aba dari sini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tepat ya Ibu. Dan ya, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mbak Fia? Ya, jadi kalau tadi saya kasih beberapa etika dan sebagainya tuh jangan, apalagi yang terakhir ya terkait larangan-larangan tuh jangan malah membuat teman-teman, ternyata di karir di pasar modal nggak enak ya, banyak peraturan ya gitu. Iya. Kayaknya kalau saya kerja tempat lain terima reward dari customer nggak apa-apa deh gitu ya. Tapi ya jangan, itu ya, karena pastinya dari perusahaan kan membuat peraturan itu untuk melindungi kita ya. Karena ingat kadang nasabah itu kalau lagi happy aja ya, bisa baik sama kita, misalnya dia banyak untung, tapi kalau kita biasa nerima servis ketika dia untung, kita dikasih komisi, tapi nanti ingat aja pasti ketika dia mengalami kerugian atau apa, dia nanti bisa juga membalikkan sikapnya ya, misalnya jadi gampang marahin kita yang nggak wajar dan sebagainya. Jadi intinya perusahaan tuh menerbitkan peraturan atau bahkan OJK membuat peraturan itu intinya untuk melindungi, selain dari profesional di pasar modalnya, juga melindungi dari investornya juga pastinya. Jadi itu ya, pesannya Bu. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Fia atas sharingnya hari ini. Sama-sama Ibu Puspa. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan ke-13, mungkin infonya yang pastinya akan di-share kembali. Terima kasih juga untuk adik-adik yang hari ini sudah bergabung. Kalian jangan lupa untuk mengisi absensi di Vclass dan juga di Google Form, serta mengerjakan tugas dan kuis yang ada di Vclass ya setelah ini. Oke, sekali lagi terima kasih semua atas perhatiannya, Mbak Fia, atas sharingnya. Sama-sama Semoga Ibu. semoga kita semua selalu sehat ya. Dan Amin. sampai ketemu lagi minggu depan pada pertemuan yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ya, adik-adik. terima kasih sekali Mbak Fia. Ya, sama-sama.